Diam-diam aku menyamar jadi penjual bakso di kantor kerja suamiku untuk bongkar skandal suamiku dengan pelakor gatel. Akan aku buat kalian hancur. Aku tak terima, Mas. Kamu pikir istrimu ini bodoh dan akan diam saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Rani adalah wanita cerdas, cantik, dan setia, yang hidup bahagia bersama suaminya, Raka, sebelum menikah. Setelah menikah, Rani memilih berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah tangga, percaya pada cinta dan kesetiaan suaminya. Namun, kebahagiaan itu perlahan terkoyak. Bab demi bab, Rani mulai merasakan perubahan dalam rumah tangganya. Ia mencurigai perilaku Raka yang semakin tertutup dan sering pulang larut. Keinginannya untuk menemukan kebenaran mendorong Rani melakukan penyamaran ekstrim. Ia menjadi penjual bakso di kantor Raka. Di balik gerobak bakso, ia mengamati setiap gerak-gerik suaminya dan pelakor yang selama ini menghancurkan rumah tangganya. Rani mulai mengumpulkan bukti-bukti kecurangan Raka dan pelakor, dari chat rahasia hingga percakapan tersembunyi. Ia merancang strategi balas dendam yang cerdas dan terukur, mulai dari trik psikologis pertama yang membuat Raka gelisah, hingga bukti-bukti digital kecil yang disisipkan secara perlahan untuk mengguncang mental mereka. Ketegangan memuncak saat Rani mengungkap identitasnya di kantor, menegaskan bahwa semua pengkhianatan telah ia ketahui. Pelakor dan Raka terpojok, panik, dan mulai menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Rani menutup serangan balas dendamnya dengan tenang, memastikan mereka merasakan penyesalan yang setimpal. Keputusan terbesar Rani datang saat ia menceraikan Raka. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang lagi untuk pengkhianatan dan bahwa hidupnya berharga. Perceraian itu menjadi simbol kekuatan dan ketegasan Rani, menandai titik balik dalam hidupnya. Setelah semua drama dan pengkhianatan berakhir, Rani memulai hidup baru. Ia membangun usaha kuliner sendiri, berkembang menjadi pengusaha sukses, dan menemukan kebahagiaan serta ketenangan dalam kehidupan mandiri. Di sisi pribadi, Rani juga menemukan cinta sejati yang tulus, berbeda dari pengkhianatan masa lalunya. Cerita ini menutup dengan Rani menikmati hidup yang penuh keberhasilan, kebahagiaan, dan kedamaian. Ia menjadi bukti bahwa ketegasan, keberanian, dan cinta pada diri sendiri mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan hidup yang sesungguhnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan aksi seru Rani dalam membongkar skandal suaminya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Rani, wanita berusia 28 tahun, adalah sosok yang cerdas, mandiri, dan berjiwa pejuang. Di balik senyum manisnya, tersimpan tekad yang kuat untuk memperjuangkan keadilan. Sehari-hari, Rani bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan pemasaran ternama. Ia dikenal rekan-rekannya sebagai pribadi yang ramah, teliti, dan tidak mudah menyerah. Namun, kehidupan rumah tangganya menyimpan luka yang Rani simpan rapat-rapat. Suaminya, Raka, mulai menunjukkan perubahan sikap yang membuat hatinya gundah. Raka,
seorang pria tampan dan karismatik berusia 32 tahun, bekerja di perusahaan yang sama namun di divisi berbeda. Di mata banyak orang, Raka adalah suami idaman, perhatian, cerdas, dan sukses. Tapi Rani merasakan jarak yang semakin melebar antara mereka. Ada hal-hal yang Raka sembunyikan, hal-hal yang membuat Rani curiga. Pertemuan pertama mereka terjadi secara kebetulan di lift kantor. Rani sedang terburu-buru karena rapat penting, dan Raka baru saja keluar dari ruang meeting. Saat lift berhenti di lantai yang sama, mereka bertemu tatap mata. Ada percikan kecil rasa kagum dan hangat yang muncul. Meski Rani tak tahu, itu hanya sebagian dari pesona Raka yang menawan. Sejak pertemuan itu, Rani mulai menyadari bahwa ada sisi Raka yang jarang ia lihat di rumah. Ada kesibukan yang tampak menutupi sesuatu, senyum yang tak sepenuhnya tulus, dan telepon yang selalu ia rahasiakan. Rani merasakan instingnya mengatakan bahwa ada rahasia yang harus ia bongkar, meski hatinya belum sepenuhnya siap menghadapi kebenaran itu. Rani yang menatap Raka dari kejauhan di kantin kantor, hati campur aduk antara cinta, curiga, dan tekad. Ia mulai merencanakan langkah-langkahnya sendiri untuk menemukan jawaban. Sejak menikah, kehidupan Rani berubah drastis. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja demi fokus mengurus rumah tangga dan mendukung karir Raka. Awalnya, keputusan itu terasa manis. Rani merasa bahagia bisa menyiapkan sarapan untuk suami, merapikan rumah, dan memberikan perhatian penuh kepada Raka. Rumah mereka di kawasan elit kota itu tampak sempurna, rapi, nyaman, dan penuh aroma masakan yang menggoda. Namun, seiring waktu, kebahagiaan itu mulai memudar. Raka semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam, dan mulai menunjukkan sikap acuh. Makan malam bersama yang dulu hangat kini lebih sering dihabiskan sendirian. Rani hanya duduk menatap kursi kosong di seberang mejanya. Telepon Raka selalu berbunyi, dan ia kerap meninggalkan pesan yang dibaca Rani tapi jarang dibalas. Rani mencoba bersabar. Ia mengingat janji-janji Raka saat mereka menikah, bahwa mereka akan selalu saling mendukung dan mengutamakan keluarga. Namun, hati Rani tak bisa menipu dirinya sendiri. Ada rasa dingin yang perlahan merayap di antara mereka. Suatu sore, saat Rani sedang membersihkan lemari dapur, ia menemukan struk hotel di antara pakaian Raka, tanda pertama bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia menahan amarah. Rani memilih diam untuk sementara, ingin memastikan dulu sebelum menghadapi suaminya. Selain itu, tekanan untuk selalu tampil sempurna sebagai istri membuat Rani mulai merasa kehilangan jati diri. Ia jarang bertemu teman-teman lamanya, sebagian besar waktunya habis untuk rumah, dan kadang ia merasa seperti bayangan dirinya sendiri. Namun, Rani tetap tersenyum, berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, Raka mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap perubahan Rani. Ia sering mengomentari penampilan rumah tangga Rani, bahkan membandingkan masakannya dengan restoran atau teman kantornya. Rani merasa hatinya sakit, tapi ia tetap menahan diri, mencoba memahami suaminya. Hari demi hari, Rani semakin sadar bahwa diamnya tidak akan menyelesaikan masalah. Intuisi Rani mengatakan ada sesuatu yang harus ia ungkap, meski itu berarti harus melangkah ke wilayah yang tidak nyaman. Ia mulai merancang cara untuk mengetahui kebenaran tanpa menimbulkan konfrontasi langsung, tapi hatinya sudah menyiapkan tekad untuk menghadapi apapun yang terjadi. Bab ini ditutup dengan Rani menatap wajah Raka saat ia tertidur di sofa, merasa campur aduk antara cinta dan kecurigaan. Di balik senyum manisnya, Rani mulai menyalakan api tekad yang akan membawanya pada misi rahasia yang belum pernah ia bayangkan, menyamar dan membongkar skandal suaminya sendiri. Rani mulai merasakan ada yang aneh dalam rumah tangganya.
Sejak beberapa minggu terakhir, Raka sering pulang lebih larut dari biasanya. Ia mengaku lembur, tetapi ada hal-hal kecil yang membuat Rani curiga. Aroma parfum wanita yang samar, pesan telepon yang selalu ia tutupi, dan senyum Raka yang tampak kikuk setiap kali ditanya tentang kegiatannya di kantor. Suatu malam, Rani duduk di ruang tamu menunggu Raka pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 22.30, dan Raka belum juga muncul. Ketika akhirnya Raka masuk, wajahnya tampak lelah, tapi matanya tampak gelisah. Rani menahan diri, menyapa dengan lembut, tapi ada rasa dingin yang menyelinap di hati. "Capek ya hari ini, Mas?" tanya Rani sambil tersenyum. Raka mengangguk singkat, duduk tanpa menjawab panjang. Rani memperhatikan gerak-geriknya, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sengaja ia sembunyikan. Ia mencoba mengingat setiap detail, gerakan tangan, cara Raka menatap teleponnya, nada suaranya. Semua tampak seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Beberapa hari kemudian, Rani menemukan fakta pertama yang membuat hatinya hancur. Ia secara tidak sengaja melihat pesan di layar ponsel Raka yang tertinggal sebentar di ruang tamu. Pesan itu singkat, namun jelas. "Kamu tahu aku di kantor sendirian, kan? Besok kita ketemuan lagi." Rani menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Kata-kata itu membuat rasa curiga yang selama ini samar menjadi nyata. Rani tidak langsung menegur Raka. Ia tahu, jika terlalu cepat menghadapi, ia mungkin kehilangan bukti. Maka, ia memutuskan untuk diam dan mengamati. Setiap malam, Rani mencatat pola aktivitas Raka. Jam masuk kantor, jam pulang, siapa yang sering ditelepon, dan siapa yang sering muncul di dekatnya. Setiap detail kecil Rani tulis rapi di buku catatannya, seolah ia sedang merancang strategi perang. 1 minggu kemudian, kecurigaan Rani semakin kuat. Ia mulai mendengar bisik-bisik dari teman-teman kantor Raka tentang seorang wanita baru yang sering terlihat di sekitar kantor, wanita yang terlalu sering tersenyum manis ke Raka. Rani merasa panas mendengar kabar itu, tapi ia tetap menenangkan diri. Ia tidak ingin bertindak terburu-buru. Di rumah, Rani mulai memikirkan cara yang lebih kreatif untuk mengungkap semuanya. Ia ingin tahu siapa wanita itu, apa hubungan mereka, dan seberapa dalam skandal yang sedang terjadi. Hatinya penuh dengan amarah yang tertahan, tapi juga kecerdasan yang siap mengeksekusi rencana. Ia tahu, untuk menghadapi pengkhianatan ini, ia harus bermain dengan strategi, bukan emosi. Rani berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. "Diam-diam aku akan bongkar semuanya." "Aku tidak akan diam, Mas. Kamu pikir istrimu ini bodoh? Tunggu saja, aku akan buat kalian hancur," bisiknya dengan suara yang tenang namun penuh tekad. Setelah minggu-minggu penuh kecurigaan dan observasi diam-diam, Rani sadar bahwa hanya mengawasi dari jauh tidak cukup. Ia ingin membongkar skandal Raka dari sumbernya, di kantor. Namun, ia tidak bisa datang sebagai dirinya sendiri. Jika ketahuan, Raka pasti akan menutup semua jejaknya. Maka, ide yang awalnya terdengar mustahil mulai muncul di kepalanya. Menyamar menjadi penjual bakso di kantor Raka. Rani duduk di ruang tamu, menatap catatan panjang yang berisi jadwal, pola aktivitas Raka, dan daftar orang-orang yang sering ia temui di kantor. "Kalau aku ingin tahu semuanya, aku harus ada di dekatnya, tanpa terlihat mencurigakan," gumamnya sambil menulis rencana aksi. Langkah pertama adalah menyamarkan identitasnya. Rani membeli seragam penjual bakso sederhana, apron kotor dengan bercak saus, topi juru masak, dan tas penjual bakso yang besar. Ia berlatih suara dan bahasa tubuh agar terdengar alami saat berbicara dengan karyawan kantor. Tiap gerakan, tiap senyum, bahkan cara ia menawarkan bakso ke pelanggan,
Semuanya harus terlihat profesional tapi tanpa meninggalkan jejak dirinya yang sebenarnya. Kemudian, Rani membuat alibi. Ia bilang ke teman-temannya bahwa ia membuka usaha bakso keliling untuk mencari pengalaman baru. Hanya sedikit orang yang tahu identitas asli Rani, dan itulah yang membuat penyamaran ini sempurna. Ia bahkan menyiapkan kartu nama palsu untuk bisnis bakso Rani. Nama yang terdengar polos dan tak menimbulkan kecurigaan. Hari pertama penyamaran tiba. Rani bangun lebih awal, menyiapkan bakso, bumbu rahasia, dan gerobak kecil yang bisa dibawa ke kantor Raka. Ia menatap cermin, mengenakan topi penjual, apron, dan senyum yang sudah ia latih berhari-hari. Ini untuk keadilan, dan untuk membuka mata kalian, bisiknya pada diri sendiri. Setibanya di kantor Raka, Rani merasakan adrenalin meningkat. Ia melihat Raka di lobi, tengah berbicara dengan seorang wanita cantik yang jelas bukan dirinya. Hatinya panas, tapi ia tetap tenang. Dengan suara ceria, ia mulai menawarkan bakso ke karyawan yang berlalu lalang. Beberapa dari mereka tersenyum dan membeli. Tak ada yang menaruh curiga. Yang membuat Rani tersenyum tipis adalah cara Raka menatap gerobaknya. Ia memperhatikan reaksi suaminya dari kejauhan. Mata Raka memancarkan rasa ingin tahu, mungkin sedikit bingung, tapi belum mengenali siapa penjual bakso itu. Itu membuat Rani merasa strateginya berhasil. Seiring hari berjalan, Rani mulai mendengar percakapan yang menguatkan kecurigaannya. Raka dan wanita itu berbicara terlalu dekat, terlalu sering tertawa bersama, dan terlihat intim. Rani menahan amarahnya, mencatat setiap detail. Semua yang ia catat menjadi bukti nyata yang akan ia gunakan nanti. Rani menutup gerobak baksonya di sore hari, membersihkan noda saus di apron, dan menatap Raka dari jauh. Ini baru permulaan. Diam-diam, aku akan bongkar semua rahasia kalian. Kalian pikir aku bodoh? Tunggu saja, bisiknya dengan tekad membara. Hari-hari Rani sebagai penjual bakso di kantor Raka berjalan lancar, tetapi hatinya tidak pernah tenang. Ia tahu, sekadar berada di dekat suaminya tidak cukup. Ia harus memiliki bukti nyata, sesuatu yang tidak bisa dibantah, agar rencananya sempurna. Setiap hari, Rani datang lebih awal, menyiapkan gerobaknya, dan mengamati perilaku Raka dari jarak aman. Ia mencatat setiap percakapan, setiap tatapan, bahkan detail kecil seperti siapa yang duduk dekat Raka di ruang istirahat atau siapa yang selalu mengirim pesan di teleponnya. Catatan itu tidak hanya berisi fakta, tetapi juga pola yang bisa ia gunakan untuk merancang langkah balas dendam berikutnya. Suatu siang, Rani melihat kesempatan emas. Raka meninggalkan meja kerjanya sebentar untuk mengambil kopi, meninggalkan laptopnya terbuka. Dengan cepat, Rani menyelinap mendekat dengan gerobaknya, pura-pura menata bakso, dan berhasil mengintip layar Raka. Di sana, ia melihat chat antara Raka dan seorang wanita, chat yang jelas menunjukkan hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Kata-kata manis, rencana pertemuan rahasia, dan janji-janji yang seharusnya hanya ada antara suami dan istri. Rani menahan amarahnya, tapi hatinya membara. Ia tahu bukti ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap semuanya, tapi ia juga harus hati-hati agar tidak ketahuan. Maka, ia mulai merancang strategi balas dendam secara perlahan. 1. Memperkuat penyamaran. Rani memastikan setiap hari ia terlihat seperti penjual bakso biasa, tersenyum ramah, dan berbicara dengan karyawan lain, sehingga tak ada yang curiga. 2. Mengumpulkan bukti digital. Ia mulai mencatat semua pesan, panggilan, dan pertemuan Raka secara diam-diam. Ia bahkan memotret beberapa pesan di layar saat Raka lengah. 3. Membuat alibi untuk aksinya. Jika suatu saat Raka menuduhnya mencurigakan, Rani sudah memiliki alasan yang terlihat wajar.
Ia hanyalah penjual bakso yang ramah dan peduli dengan karyawan kantor. 4. Menyusun rencana psikologis. Rani tahu, balas dendam tidak hanya soal bukti, tapi juga efek psikologis. Ia mulai menyiapkan langkah-langkah yang bisa membuat Raka dan pelakor merasa panik dan tidak nyaman tanpa menyadari bahwa Rani ada di balik semuanya. Suatu sore, Rani melihat Raka dan pelakor gatel itu tertawa bersama di pojok kantor. Tampak sangat akrab. Rani menarik napas dalam-dalam, menatap gerobaknya, dan bergumam, "Diam-diam aku akan buat kalian menyesal." Kalian pikir istrimu ini bodoh dan akan diam saja? Tidak, ini baru permulaan. Hari demi hari, Rani semakin mahir menyusup ke dalam kehidupan kantor Raka. Ia tahu setiap langkahnya harus presisi. Satu kesalahan kecil bisa merusak seluruh rencana. Tetapi dengan tekad yang membara, Rani siap menghadapi semua risiko demi keadilan dan balas dendam yang sudah lama ia impikan. Rani pulang ke rumah saat malam tiba, menatap foto pernikahannya dengan Raka, tersenyum tipis namun penuh tekad. Ini baru bab pertama balas dendamku. Kalian akan lihat, aku tak akan berhenti sampai semuanya hancur. Pagi itu, Rani datang ke kantor Raka dengan gerobak baksonya seperti biasa. Wajahnya ceria, senyumnya manis, tetapi di balik itu semua tersimpan tekad yang membara. Hari ini adalah hari pertama ia akan mengeksekusi langkah balas dendam yang telah direncanakannya dengan rapi. Setelah menyiapkan gerobak di lobi, Rani memperhatikan Raka dari kejauhan. Ia tahu jadwal Raka hari ini padat, tapi ada satu momen yang bisa ia manfaatkan. Saat Raka biasanya minum kopi di ruang istirahat sendirian. Rani sudah menghitung setiap langkahnya, menghafal pola pergerakan Raka, dan siap mengeksekusi trik pertamanya. Ketika Raka masuk ke ruang istirahat, Rani mengikuti dengan gerobaknya, pura-pura menawarkan bakso ke beberapa karyawan yang lewat. Ia tersenyum manis, menyapa semua orang, dan membuat kehadirannya tampak normal. Tapi matanya tak lepas dari Raka, yang sedang asyik menatap layar ponselnya. Rani mengambil langkah pertama. Ia sengaja menyenggol meja Raka saat menawarkan bakso, membuat gelas kopi Raka hampir tumpah. Raka menoleh, kaget melihat Rani, penjual bakso yang selalu ada di kantornya, menatapnya dengan tatapan misterius. Ada sesuatu dalam mata Rani yang membuat Raka sedikit merinding, tapi ia tak bisa menebak apa. "Waduh, maaf, Mas. Aku agak terburu-buru nih," Rani berkata dengan suara manis, sambil mengatur posisi gerobak agar sedikit lebih dekat ke Raka. "Mau dicicip bakso terbaru hari ini?" Raka mengangguk kikuk, merasa ada yang aneh. Iya, boleh," jawabnya, tapi matanya menatap Rani dengan rasa penasaran. Rani menyadari bahwa trik pertamanya berhasil. Raka mulai merasa sedikit terganggu dengan kehadirannya. Tapi ini baru langkah awal. Dengan sabar, Rani mulai menyusun strategi psikologis. Ia sengaja membuat percakapan kecil yang terdengar akrab bagi Raka, memuji kerja kerasnya. Namun di antara kalimat itu ia selipkan pertanyaan samar yang membuat Raka gelisah. "Raka, kok sibuk terus ya akhir-akhir ini? Capek, enggak?" tanya Rani sambil tersenyum, seolah perhatian. Tapi nada suaranya mengandung makna ganda. Raka tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Raka hanya tersenyum kikuk, mencoba menghindari tatapan tajam Rani. Namun, setiap kali Rani bergerak di sekelilingnya, menawarkan bakso ke rekan kerja lain, Raka merasa tidak nyaman. Ada perasaan aneh yang membuatnya ingin tahu siapa wanita misterius ini. Namun hatinya juga mulai merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Sementara itu, Rani diam-diam merekam beberapa interaksi Raka dengan pelakor di kantor. Ia menyiapkan catatan dan foto sebagai bukti, memastikan bahwa langkah balas dendam berikutnya bisa dilakukan dengan lebih tepat. Rani tahu,
Trik pertama ini bukan tentang menghancurkan Raka, tapi mengguncang mentalnya, membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang bisa mengungkap rahasianya kapan saja. Hari itu berakhir dengan Rani menutup gerobak bakso, menatap Raka dari jauh, dan tersenyum tipis. Ia tahu efek trik pertamanya akan terasa, membuat Raka penasaran, gelisah, dan sedikit takut. Ini baru permulaan, bisik Rani dalam hati. Aku akan buat kalian menyesal, pelan-pelan tapi pasti. Sejak beberapa minggu terakhir, kehadiran Rani di kantor sebagai penjual bakso tidak hanya membuat Raka gelisah, tetapi juga memberinya akses ke informasi yang selama ini tersembunyi. Setiap percakapan yang ia dengar, setiap interaksi yang ia saksikan, kini mulai membentuk pola yang jelas. Suatu siang, Rani melihat momen emas. Pelakor yang selama ini membuat rumah tangganya berantakan sedang meninggalkan ruang meeting dengan tergesa-gesa. Rani menyelinap mendekat dengan gerobak baksonya, pura-pura menata dagangan, sambil memperhatikan setiap gerakan wanita itu. Ternyata, wanita itu membawa laptop Raka yang baru saja ia pinjam dengan alasan palsu. Rani diam-diam merekam kejadian itu dengan kamera kecil yang ia sembunyikan di tas bakso. Di layar kecil, tampak jelas bahwa pelakor itu membaca pesan-pesan pribadi Raka, tersenyum, dan bahkan menulis pesan yang membuat Raka terlihat terikat secara emosional padanya. Bukti ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa hubungan mereka bukan sekadar teman kerja, tetapi sesuatu yang lebih berbahaya. Hati Rani membara. Ia tahu, ini saatnya meningkatkan strategi. Jika sebelumnya ia hanya mengguncang Raka, kini waktunya menyiapkan serangan psikologis yang lebih intens. Ia mulai merencanakan beberapa langkah. 1. Membangun ketegangan. Rani sengaja membuat Raka merasa selalu diawasi. Ia berpindah-pindah tempat menawarkan bakso, selalu muncul di momen-momen yang tidak terduga, membuat Raka merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. 2. Menyisipkan pesan samar. Saat menawarkan bakso, Rani sesekali mengucapkan kalimat yang terdengar polos tapi memiliki makna ganda, mengingatkan Raka bahwa ia selalu tahu dan memperhatikan semua tindakannya. 1. Menggunakan bukti sebagai ancaman. Rani mulai menyiapkan rencana untuk memperlihatkan bukti kepada Raka secara perlahan, cukup untuk membuatnya panik tapi tidak langsung mengungkap semuanya, sehingga efek psikologisnya maksimal. 2. Memanfaatkan lingkungan kantor. Rani memperhatikan siapa saja rekan kerja yang bisa ia libatkan tanpa diketahui Raka. Ia menyiapkan skenario agar rumor kecil dan pertanyaan samar mulai beredar, membuat Raka merasa bahwa rahasianya semakin sulit disembunyikan. Hari itu, Rani menutup gerobak bakso lebih lambat dari biasanya. Ia melihat Raka keluar dari ruang meeting, wajahnya tegang, tatapannya sering melirik ke sekeliling. Rani tersenyum tipis di balik topi penjual bakso. Ia tahu efek psikologis dari kehadirannya mulai terasa. Raka mulai panik, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan bahwa wanita misterius ini, istrinya sendiri dalam penyamaran, telah menembus rahasianya. Malam harinya, Rani pulang dengan perasaan puas. Di rumah, ia menatap catatan dan rekaman bukti yang telah ia kumpulkan. Ini baru permulaan, gumamnya. Kalian pikir kalian bisa selamanya bermain-main denganku? Tunggu saja, serangan psikologisku akan membuat kalian terguncang, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Rani menatap foto pernikahannya dengan Raka. Tekadnya semakin membara. Ia tahu jalan balas dendam ini panjang, tapi setiap langkahnya kini lebih strategis, lebih terukur, dan lebih mematikan. Pagi itu, suasana kantor terasa seperti biasa, sibuk, ramai, dan penuh aktivitas. Namun bagi Rani, ini adalah hari penting. Hari pertama ia mengeksekusi trik psikologis yang direncanakan matang-matang. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah mengumpulkan bukti, mengamati pola Raka dan pelakor, dan merancang langkah yang akan membuat mereka panik, gelisah, dan tidak nyaman di lingkungan kerja sendiri. Rani datang lebih awal. Gerobak bakso sudah siap, bumbu rahasia dan senyum manis sudah terlatih.
Namun kali ini, ia menambahkan satu elemen baru, pesan samar yang hanya bisa didengar Raka dan pelakor. Rani menyelipkan catatan kecil di meja Raka, pura-pura salah taruh, berisi kalimat ambigu. Aku selalu tahu rahasiamu. Jangan kira aku bodoh. Pelakor yang menemukan catatan itu menatap Raka dengan panik, sementara Raka sendiri terdiam, menatap catatan itu seolah dunia runtuh. Hatinya berdegup kencang, rasa bersalah dan takut mulai muncul. Rani memperhatikan dari kejauhan, tersenyum tipis. Ini baru langkah pertama, tapi efeknya sudah nyata. Rani melanjutkan trik psikologisnya dengan cara lain. Ia menawarkan bakso ke beberapa karyawan di sekitar mereka, menyebut nama Raka beberapa kali dalam percakapan santai, seolah ingin menekankan bahwa semua orang tahu rahasia kecil ini. Mas Raka, kerja keras banget ya akhir-akhir ini. Semoga nggak capek deh, ucap Rani sambil tersenyum manis, menatap Raka dari kejauhan. Nada suaranya terdengar biasa, tapi matanya penuh makna. Raka mulai gelisah, menatap sekeliling, merasa semua mata tertuju padanya, seolah rahasianya telah diketahui banyak orang. Pelakor juga mulai panik, terus melirik arah Rani, mencoba menebak siapa wanita misterius yang tampak selalu ada di dekat mereka. Selama jam-jam berikutnya, Rani melakukan gerakan kecil tapi sistematis. 1. Muncul di momen-momen tak terduga. Rani selalu hadir saat Raka dan pelakor sedang berinteraksi, pura-pura menawarkan bakso, tapi kehadirannya membuat mereka canggung dan tidak nyaman. 2. Menyisipkan pertanyaan ambigu. Sesekali Rani bertanya dengan nada polos tentang pekerjaan mereka, tetapi kata-kata itu memiliki makna ganda, membuat Raka dan pelakor merasa terus diawasi. 3. Mencatat setiap reaksi. Rani menulis catatan tentang reaksi mereka. Keringat dingin, senyum canggung, tatapan panik. Semua bukti ini akan ia gunakan untuk langkah berikutnya. Siang harinya, Raka mulai kehilangan fokus. Ia tidak bisa bekerja dengan tenang karena rasa takut dan gelisah menghantuinya. Pelakor pun mulai panik, terus melirik catatan-catatan kecil yang ditinggalkan Rani. Mereka sadar ada sesuatu yang tidak mereka pahami, sesuatu yang membuat mereka merasa terancam. Rani menatap mereka dari jauh, senyum tipis di wajahnya. Ini baru langkah pertama, bisiknya dalam hati. Kalian pikir kalian bisa bermain-main denganku? Tunggu saja, aku punya banyak trik lain. Kalian akan merasa panik, takut, dan tak berdaya di tanganku. Hari itu, Rani datang ke kantor dengan gerobak bakso seperti biasa, tapi perasaannya lebih bersemangat dari biasanya. Ia sudah merencanakan langkah balas dendam berikutnya, memperlihatkan bukti kecil kepada Raka tanpa mengungkap semuanya, membuat suaminya merasa panik dan cemas, tapi tetap tidak tahu siapa yang berada di balik semua ini. Setelah menyiapkan dagangannya, Rani mengamati Raka dari kejauhan. Hari ini, Raka tampak lebih santai, tertawa bersama pelakor, seolah tidak sadar bahwa hari ini ia akan diguncang. Rani menelan napas dalam-dalam, lalu mulai eksekusi rencana. Langkah pertama, Rani menaruh foto layar ponsel Raka yang sedang chat dengan pelakor secara tidak sengaja di atas meja Raka, saat ia pura-pura menatap bakso di dekatnya. Raka yang sedang meminum kopi tiba-tiba melihat fotonya sendiri di atas meja. Ia tercekat, wajahnya berubah pucat, dan matanya menatap foto itu dengan rasa takut. Rani pura-pura tidak melihat reaksi Raka, tersenyum ramah, dan menawari bakso kepada karyawan lain. Namun matanya tetap menempel pada Raka, memperhatikan setiap gerakan dan tatapan panik yang mulai muncul. Langkah kedua, Rani mulai menyebarkan bisikan samar ke rekan kerja lain, dengan kalimat yang terdengar biasa, tapi cukup untuk membuat Raka merasa bahwa rahasianya bisa bocor. Kalian tahu nggak sih kalau Mas Raka ini kayaknya? Agak rahasia banget sama seseorang. Beberapa karyawan hanya tersenyum dan menggeleng, tapi Raka yang mendengar itu merasa darahnya mendidih. Panik mulai menguasainya. Hatinya gelisah karena ia tahu ada yang mengawasi, tapi tidak tahu siapa. Rani juga mulai bermain dengan psikologi Raka di ruang istirahat. Saat Raka dan pelakor mengambil kopi, Rani sengaja menaruh catatan kecil di dekat mereka. Aku selalu melihat, aku selalu tahu.
Pelakor membaca catatan itu dan menatap Raka dengan wajah cemas. Raka terdiam, tidak bisa menjawab. Matanya terus mengamati sekeliling. Ia mulai merasakan ketegangan yang menumpuk, dan rasa bersalahnya memuncak. Setelah beberapa jam, efek dari trik Rani semakin terasa. Raka terlihat gelisah, sering menoleh ke gerobak bakso, dan mencoba menjaga jarak dari pelakor. Pelakor pun mulai kehilangan ketenangan, terus bertanya-tanya siapa wanita misterius yang tampak selalu ada dan tampaknya mengetahui semua rahasia mereka. Bab ini ditutup dengan Rani menutup gerobak baksonya di sore hari, menatap Raka dari jauh. Senyum tipisnya penuh kemenangan. Hatinya berbicara sendiri. Ini baru permulaan, Mas. Aku akan buat kalian terguncang lebih parah lagi. Diam-diam, kalian akan menyesal pernah mengkhianatiku. Rasa puas dan tekad membara memenuhi hatinya. Rani tahu, langkah selanjutnya harus lebih cerdik dan lebih mematikan. Tapi untuk saat ini, efek psikologis trik pertamanya sudah membuat Raka dan pelakor mulai kehilangan kendali. Kantor Raka pagi itu terasa seperti arena perang. Suasana sibuk seperti biasa, tapi bagi Raka dan pelakor, dunia seakan runtuh perlahan. Rani datang lebih awal, gerobak bakso siap, tapi kali ini ia membawa senjata baru. Bukti-bukti digital yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu, catatan kecil, dan pesan-pesan samar yang akan mengguncang mental mereka. Langkah pertama, Rani menaruh flash disk misterius di dekat meja Raka, dengan catatan kecil. Kalau ingin tahu siapa aku, buka ini. Tapi hati-hati, apa yang kamu lihat bisa membuatmu menyesal. Raka menemukan flash disk itu saat ia duduk minum kopi. Jantungnya berdegup kencang. Tangan gemetar. Pelakor melihatnya. Wajahnya pucat. Mereka saling bertatap, menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang menimpa mereka, tetapi tidak tahu siapa di balik semua ini. Langkah kedua, Rani mulai menyebarkan rumor samar di antara karyawan. Ia berpura-pura mengobrol dengan santai, tapi kalimatnya memiliki makna ganda. Kalian tahu nggak? Ada yang selalu tahu rahasia orang di kantor ini. Loh, aneh banget. Beberapa karyawan menoleh, tertawa kecil, tetapi Raka merasa semua mata menatapnya. Rasa bersalah, takut, dan cemas mulai menghantui. Pelakor pun panik, menyadari bahwa mereka tidak lagi aman bahkan di ruang kerja mereka sendiri. Langkah ketiga, Rani mulai mempermainkan emosi Raka secara langsung. Saat Raka dan pelakor mencoba berbisik-bisik, Rani pura-pura menumpahkan sedikit saus dari gerobaknya ke lantai di dekat mereka, lalu tersenyum dan berkata dengan lembut, "Waduh, hati-hati ya. Jangan sampai ada yang tersandung rahasia besar." Nada suaranya terdengar polos, tapi maknanya jelas. Ia tahu semuanya. Raka menelan ludah. Pelakor menatapnya dengan panik. Mereka mulai kehilangan kendali. Tidak berhenti di situ, Rani memperlihatkan bukti digital kecil secara tersirat. Ia sengaja mengirim foto layar chat Raka dengan pelakor ke ponsel pelakor sendiri, tapi tanpa menyebut nama pengirim. Pelakor melihatnya, wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang, sementara Raka hanya bisa menatap, panik dan bingung. Seiring hari berjalan, efek trik Rani semakin terasa. Raka terlihat gelisah, kehilangan fokus, dan mulai mempertanyakan setiap gerakan pelakor di dekatnya. Pelakor semakin panik, cemas, dan merasa tidak aman meski tidak tahu siapa yang mengawasi mereka. Reaksi karyawan lain yang tampak biasa justru menambah ketegangan, karena Raka merasa semua orang tahu sesuatu yang ia sembunyikan. Rani menatap mereka dari jauh, tersenyum tipis namun penuh kemenangan. Hatinya berbisik, "Ini baru permulaan, Mas. Aku akan buat kalian merasakan ketakutan dan penyesalan yang belum pernah kalian bayangkan. Diam-diam, aku akan hancurkan kalian, dan kalian tak akan pernah selamat dari balas dendamku."
Ketegangan psikologis kini mencapai puncak. Raka dan pelakor mulai merasakan efek nyata dari strategi Rani. Kekhawatiran, rasa takut, dan rasa bersalah yang menghantui setiap langkah mereka. Rani tahu, langkah berikutnya akan lebih mematikan. Tapi untuk sekarang, ia menikmati kemenangan kecil pertamanya. Mereka mulai kehilangan kendali di tangan istrinya sendiri. Kantor Raka pagi itu terasa sunyi namun tegang, meski terlihat normal bagi sebagian orang. Setiap langkah kaki Rani yang membawa gerobak bakso terasa seperti detak waktu yang menghitung mundur bagi Raka dan pelakor. Ia tahu, hari ini adalah titik klimaks dari semua rencana yang telah dirancang dengan teliti. Rani menyiapkan serangan psikologis terakhir, bukti-bukti digital yang paling kuat, catatan-catatan kecil yang selama ini ia kumpulkan, dan kejutan yang akan membuat Raka dan pelakor tidak lagi bisa menahan ketakutan. Langkah pertama, Rani sengaja meninggalkan flash disk berisi seluruh bukti di meja Raka, dengan catatan. Ini semua yang kalian sembunyikan. Aku akan tunjukkan sedikit demi sedikit. Rasakan ketakutan itu. Raka melihat flash disk itu, wajahnya pucat, tangan gemetar. Pelakor mencoba menatap Rani dari kejauhan, tetapi matanya tidak menemukan wanita misterius itu. Ia tidak tahu Rani ada di dekatnya. Langkah kedua, Rani mulai mempermainkan mereka secara verbal. Ia pura-pura menawarkan bakso ke karyawan lain sambil berkata cukup keras untuk didengar Raka dan pelakor. Wah, seru ya, kalau rahasia orang mulai terbongkar. Kadang gak semua bisa disembunyikan. Loh. Nada suaranya terdengar ringan, tetapi maknanya jelas. Ia tahu segalanya. Raka menelan ludah, pelakor mulai panik, dan ketegangan di ruangan meningkat drastis. Langkah ketiga, Rani mulai mengungkap identitasnya perlahan. Ia memindahkan gerobak bakso ke tengah lobi, menatap Raka langsung dengan senyum tipis, lalu berkata dengan nada tenang, Raka, aku tahu semua yang kamu lakukan. Aku juga tahu siapa yang selama ini menemani kamu di belakangku. Raka terpaku, matanya melebar, tidak bisa berkata apa-apa. Pelakor pun terdiam, ketakutan mulai menguasai wajahnya. Rani kemudian membuka topi dan apron penjual bakso, menyingkap wajah aslinya. Semua mata tertuju pada Rani, istri mereka yang selama ini menghilang di balik senyum manis dan penyamaran. Haha, Raka, kalian pikir aku bodoh dan akan diam saja? Diam-diam aku telah mengamati kalian, mengumpulkan bukti, dan sekarang, aku yang mengendalikan semuanya. Kata Rani, suaranya tenang tapi menembus hati mereka. Raka mencoba membela diri, namun kata-katanya terhenti di tenggorokannya. Pelakor menangis, menyadari bahwa selama ini mereka telah terjebak oleh kecerdikan dan kesabaran Rani. Setiap langkah yang mereka anggap aman ternyata telah dicatat, diamati, dan dijadikan senjata oleh Rani. Rani menatap mereka dengan tatapan dingin dan tegas. Ini baru awal. Aku akan memastikan kalian merasakan penyesalan yang sama seperti yang aku rasakan. Dan jangan kira aku akan berhenti. Karena kalian telah mengkhianatiku, aku akan membalas semuanya, pelan tapi pasti. Suasana kantor hening. Semua orang yang melihat kejadian itu tercengang. Beberapa karyawan menatap Raka dan pelakor dengan rasa penasaran, sementara Rani berdiri tegak, penuh kemenangan. Ia tahu, balas dendamnya telah mencapai puncak psikologis. Raka dan pelakor kini benar-benar terpojok, tidak hanya di mata orang lain, tapi juga di hati mereka sendiri. Rani menatap Raka dan pelakor dari jauh. Senyum tipis di wajahnya penuh kemenangan dan tekad. Kalian pikir bisa selamanya mengkhianatiku? Tunggu saja. Aku belum selesai. Suasana di kantor terasa seperti medan perang. Setelah penyamaran dan trik psikologis bertubi-tubi, Raka dan pelakor kini benar-benar terpojok.
Semua bukti telah dikumpulkan Rani, semua rahasia mereka telah terungkap, dan rasa takut menguasai mereka sepenuhnya. Rani berdiri tegak di depan Raka, tatapannya tajam, penuh kemenangan. Ia menatap pelakor yang kini pucat pasi, gemetar, dan menunduk, menyadari bahwa hidupnya akan berubah drastis. Raka, ini saatnya kamu menghadapi konsekuensi dari semua yang kamu lakukan. Dan kamu, jangan harap bisa lolos begitu saja, kata Rani. Suaranya dingin tapi jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Ia kemudian menyerahkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Foto layar chat, pesan-pesan, catatan kecil, dan rekaman percakapan. Semua bukti itu ditata rapi di meja. Cukup jelas untuk membuat Raka dan pelakor tidak bisa menyangkalnya. Pelakor menangis, menyesali semua yang telah ia lakukan. Ia mencoba meminta maaf, tapi Rani tidak memberinya kesempatan. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang giliran kalian merasakan kehancuran. Semua yang kalian bangun di belakangku, hancur sudah, ujar Rani. Raka menunduk, menyesali perbuatannya. Ia mulai menyadari bahwa kesenangan sesaat yang ia lakukan dengan pelakor telah menghancurkan dirinya sendiri. Ia kehilangan kepercayaan, mulai dari istri yang ia sakiti hingga reputasinya di kantor. Rani kemudian mengucapkan kata-kata yang menegaskan kemenangan dan penutupan balas dendamnya. Ini pelajaran untuk kalian. Jangan pernah menganggap istrimu bodoh. Jangan pernah mengkhianatinya, karena diam-diam, aku bisa mengubah segalanya. Karyawan di kantor yang menyaksikan konfrontasi itu tercengang. Mereka melihat pelakor yang kini malu, Raka yang terlihat menyesal, dan Rani, istri yang teguh, cerdas, dan tidak bisa diremehkan. Hari itu, Rani menutup balas dendamnya dengan rasa puas. Pelakor keluar dari kantor dengan wajah memerah. Reputasinya hancur. Raka menghadapi konsekuensi emosional dan sosial atas pengkhianatannya. Sementara Rani, dengan senyum tipis dan kepala tegak, menyadari bahwa keadilan telah ditegakkan. Diam-diam, ia telah membalikkan permainan. Rani meninggalkan kantor. Gerobak bakso sudah tidak diperlukan lagi. Ia menatap matahari sore, menarik napas panjang, dan tersenyum. Ini penutupan yang layak. Aku menang, dan aku bebas dari rasa sakit yang kalian sebabkan. Kalian telah hancur, dan aku akhirnya tenang. Hari itu, suasana rumah Rani dan Raka terasa sunyi. Bukan sunyi karena kedamaian, tapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Setelah semua bukti terkumpul, trik psikologis berhasil, dan Raka terpojok secara emosional, Rani tahu satu hal pasti, hubungan mereka tidak bisa dipertahankan lagi. Rani duduk di ruang tamu, menatap Raka yang duduk di seberangnya. Wajahnya memelas, penuh penyesalan. Pelakor sudah pergi, reputasinya hancur, dan Raka kini hanya bisa menyesali semua perbuatannya. Rani, aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang membuatku begitu bodoh, kata Raka, suaranya patah. Ia berharap dengan penyesalan ini, Rani mau memaafkannya. Rani menatap Raka tanpa berkedip, tatapannya tajam, penuh ketegasan. Raka, penyesalanmu terlambat. Aku sudah terlalu lama dikhianati, dipermainkan, dan disakiti. Semua yang kamu lakukan telah menghancurkan kepercayaan antara kita. Dan aku tidak akan tinggal diam lagi. Raka menelan ludah, hatinya mulai panik. Rani, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, beri aku kesempatan. Rani menggeleng pelan. Tidak, Raka, kesempatan sudah habis. Aku sudah tahu siapa dirimu sebenarnya, dan aku tahu aku tidak akan pernah bahagia lagi bersamamu. Aku menceraikanmu. Itu keputusan terakhirku.
Raka terdiam, merasa seluruh dunianya runtuh. Ia sadar bahwa semua tipu daya, semua pengkhianatan yang ia lakukan, kini berbuah pahit. Tidak ada pelukan penyesalan yang bisa memperbaiki semuanya. Rani melanjutkan dengan suara tegas. Aku tidak akan kembali padamu. Aku tidak akan membiarkan diriku lagi disakiti oleh orang yang pernah kusebut suami. Aku menutup semua pintu untukmu. Raka, mulai hari ini, hidupku milikku sendiri, dan kebahagiaanku akan kubangun tanpa dirimu. Raka hanya bisa menunduk, menyesal, dan merasakan kesendirian yang dalam. Ia kehilangan Rani, istri yang selama ini setia, pengamat cerdas yang diam-diam mengetahui semua rahasia gelapnya, dan wanita yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya. Rani berdiri, menatap Raka untuk terakhir kali, dan dengan tenang berkata, "Ini bukan tentang membalas dendam semata. Ini tentang aku, tentang harga diriku, dan tentang hidup yang pantas kujalani. Aku bebas sekarang, Raka, dan kamu harus hidup dengan semua konsekuensi perbuatanmu." Dengan kepala tegak dan langkah pasti, Rani meninggalkan rumah, meninggalkan Raka yang hancur secara emosional dan kesepian. Ia tahu keputusan ini tidak mudah, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menegakkan harga diri dan mengakhiri babak pengkhianatan itu. Di luar rumah, angin sore menyapanya. Rani menarik napas panjang, merasakan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia menang, bukan hanya dalam balas dendam, tapi dalam hidupnya sendiri. Ini hidupku sekarang. Bebas, bahagia, dan tidak ada yang bisa merusaknya lagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rani menceraikan Raka. Rumah yang dulu dipenuhi ketegangan kini terasa lega, seolah semua beban yang menekan hatinya selama bertahun-tahun terangkat begitu saja. Rani memulai hidup baru, bukan sebagai istri yang terluka, tetapi sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan siap membangun masa depan yang ia impikan. Langkah pertama Rani adalah fokus pada dirinya sendiri. Ia membuka usaha kuliner kecil, mengubah keterampilannya dalam memasak bakso menjadi peluang bisnis. Dari gerobak bakso yang dulu ia gunakan untuk balas dendam, kini Rani menata ulang konsep usahanya menjadi kafe dan restoran kecil yang mulai menarik perhatian banyak pelanggan. Kreativitas, kerja keras, dan ketekunannya membuat usahanya berkembang pesat. Di sisi pribadi, Rani juga menemukan kedamaian. Ia mulai menjalin pertemanan baru, membangun jaringan sosial yang positif, dan belajar memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Setiap senyum, tawa, dan keberhasilan bisnisnya mengingatkan Rani bahwa hidup bisa lebih indah tanpa harus terus memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Sementara itu, Raka menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Hubungannya dengan pelakor hancur, reputasinya di kantor menurun, dan rasa bersalah yang terus menghantuinya membuat Raka menyadari kesalahan yang telah ia buat. Rani tidak lagi hadir dalam hidupnya. Ia bebas, sementara Raka hanya bisa menyesal. Kebahagiaan Rani semakin nyata ketika ia mulai melihat hasil kerja kerasnya. Restorannya berkembang, pelanggan semakin banyak, dan ia mulai dikenal sebagai wanita mandiri yang cerdas dan tangguh. Ia tidak hanya bangkit dari rasa sakit, tetapi juga meraih kesuksesan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Di malam hari, setelah menutup restoran, Rani duduk di teras sambil menikmati segelas teh hangat. Ia menatap langit malam, merasakan kedamaian dan kepuasan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Hatinya penuh rasa syukur. Aku berhasil. Aku bebas. Aku bahagia. Dan inilah hidupku sekarang, tanpa pengkhianatan, tanpa rasa sakit,
Hanya aku dan masa depanku. Bab ini menutup cerita dengan nuansa kemenangan dan kebahagiaan Rani. Ia bukan hanya berhasil membalas pengkhianatan Raka, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Hidup baru Rani adalah simbol bahwa ketegasan, keberanian, dan cinta pada diri sendiri selalu membawa kemenangan sejati. Beberapa tahun telah berlalu sejak Rani menutup babak kelam hidupnya dengan perceraian dari Raka. Hari-harinya kini dipenuhi tawa, kesuksesan, dan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dari wanita yang dikhianati, Rani kini menjadi simbol kekuatan, kecerdikan, dan ketegasan. Usahanya berkembang pesat. Restoran yang dulu hanyalah gerobak bakso sederhana kini menjadi jaringan kuliner kecil yang dikenal luas. Pelanggan loyal selalu mengunjungi tempatnya, memuji rasa masakan dan pelayanan hangat dari Rani sendiri. Ia tidak hanya meraih keberhasilan finansial, tetapi juga menemukan kepuasan pribadi, bekerja dengan cinta dan hasil yang nyata dari usaha sendiri. Selain kesuksesan bisnis, Rani menemukan kebahagiaan pribadi yang tulus. Ia belajar mencintai dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ia melakukan perjalanan, bertemu teman-teman baru, dan menjalani kehidupan sosial yang sehat. Hidupnya kini penuh warna, bebas dari pengkhianatan dan rasa sakit masa lalu. Dalam perjalanan hidupnya, Rani juga menemukan cinta sejati, seorang pria yang menghargai dan mencintainya tanpa syarat, berbeda dari Raka. Ia bukan sosok yang sempurna, tetapi tulus, perhatian, dan membuat Rani merasa aman dan dihargai. Rani tidak terburu-buru. Ia menikmati proses dan memastikan hubungan itu dibangun di atas kepercayaan dan rasa hormat. Di satu sore yang hangat, Rani duduk di teras restoran sambil melihat matahari terbenam. Ia menatap hidupnya dengan bangga. Semua rencana balas dendamnya kini telah selesai. Semua rasa sakit masa lalu telah diganti dengan kekuatan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang sejati. Rani tersenyum, membiarkan angin sore menyapu wajahnya, dan berkata dalam hati, "Aku telah melalui semua luka, semua pengkhianatan, dan semua kesedihan. Tapi lihat aku sekarang, bahagia, sukses, dan bebas. Ini hidupku, dan aku pantas mendapatkannya." Nuansa kemenangan dan kepuasan penuh. Rani tidak hanya berhasil membalas pengkhianatan, tetapi juga membangun hidup yang layak ia jalani, mandiri, sukses, dan bahagia. Ia menjadi bukti bahwa ketegasan, keberanian, dan cinta pada diri sendiri mampu mengubah penderitaan menjadi kemenangan hidup yang sesungguhnya. Tamat.